Halo semuanya, di era teknologi yang semakin canggih ini, kita bisa mendapat informasi dalam hitungan detik. Tapi, tahukah kamu, di balik kecanggihan teknologi ini, terdapat ancaman yang mengintai? Ya, hoaks dan radikalisme semakin marak. Bahkan sekarang dibantu oleh kecerdasan buatan ataupun AI. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana peran pemuda menjadi garda terdepan dalam memberantas hoaks dan radikalisme. Hoaks atau berita palsu bukan lagi suatu hal yang baru. Tapi dengan AI, hoaks bisa dibuat meyakinkan. Bahkan dalam bentuk video deepfake yang sulit dibedakan dengan kenyataan. Lebih berbahaya lagi, hoaks sering digunakan untuk penyebaran paham radikalisme yang dapat memecah belah bangsa. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi ini juga soal nilai kemanusiaan dan keutuhan NKRI. Di saat kebencian menyebar di dunia maya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntun kita untuk selalu berempati. Pancasila adalah kompas moral kita di dunia digital. Di saat hoaks berusaha memecah belah, sila ketiga, Persatuan Indonesia, hadir untuk mengingatkan kita untuk tetap bersatu. Saat opini dibentuk oleh algoritma, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mengajarkan kita untuk selalu berpikir kritis dan demokratis. Dan melalui sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita membangun ruang digital yang adil dan beretika. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, ia adalah pedoman hidup di tengah derasnya arus teknologi. Kini, di saat dunia sudah berubah, kami pun harus kembali bersumpah. Bukan di lapangan, bukan di podium, tetapi di dunia digital. Kami, sebagai pemuda Indonesia, siap menjaga kebenaran di tengah derasnya informasi. Saya menolak hoaks. Saya melawan radikalisme. Saya berani berkata benar di dunia maya. Kami bersatu. Demi Indonesia yang cerdas, Beretika Dan beradab. Eits, kami belum selesai. Kami mewawancarai beberapa narasumber. Mari disimak. Iya, benar sekali. Dikarenakan sekarang ini banyak sekali sebaran-sebaran itu di sosial media ya, terutama Instagram, TikTok, itu sangat mudah. Seperti contoh videonya Bapak Jokowi ya kalau nggak salah yang dia di semen itu ya, itu berita yang sangat tidak bagus dan itu hoax. Jadi hati-hati, solusinya adalah harus mencermati dulu, jangan langsung menyebarluaskan berita tersebut. Karena saya anak sejarah, kami itu diajarkan untuk memverifikasi data. Misal nih, kalau kita mencari sesuatu sumber itu benar atau tidak, kita tuh harus melihat sumber itu dari mana. Sumber itu apakah benar atau tidaknya itu bisa dilihat dari perbandingan sumber-sumber yang lain juga, seperti itu. Itu namanya teknik corroboration biasanya kalau di sejarah. Sama halnya dengan berita-berita yang di luar sana atau di media sosial. Jadi kita juga harus melihat sumber beritanya dari mana. Terus habis itu bisa dilihat berita-berita seperti itu layak tidak untuk layak umum. Terus habis itu juga perbandingan dari orang lain dan berita-berita lainnya juga, seperti itu sih. Mari jadikan teknologi sebagai alat kemanusiaan. Bersatu melawan hoaks dan radikalisme. Demi Indonesia yang kuat, bersatu dan berjiwa Pancasila.